Oke, baik kawan Universitas Multimedia Nusantara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salehuddin. Saya selaku Ketua Program Studi Teknik Fisika Universitas Multimedia Nusantara. Pada kali ini akan membawakan tutorial mengenai perancangan rumah cerdas hemat energi dengan pemanfaatan teknologi IoT. Oke, baik. Sebelum kita mulai tutorial, saya ingin menjelaskan dulu sedikit mengenai rumah cerdas hemat energi dengan penggunaan teknologi IoT itu seperti apa. Nah, sebagai pembukanya, pada slide ini atau pada paparan ini yang pertama kali adalah saat ini, pada saat kita ingin membangun suatu gedung komersial, harus diperlukan suatu IMB. Nah, beberapa peraturan daerah sekarang harus mensyaratkan bahwa untuk mewujudkan pembangunan tersebut harus memiliki kriteria green building. Nah, green building di sini maksudnya adalah salah satu aspeknya kita harus bisa menghemat penggunaan energi listrik secara efisien. Nah, berdasarkan situs dari greendairy.com di sini setidaknya ada beberapa faktor yang menentukan tentang berapa sih persentase kebutuhan listrik yang akan kita gunakan di kehidupan sehari-hari pada suatu gedung. Nah, di sini ada cooling, yaitu dari AC, ada lighting dari cahaya, dan juga dari penggunaan beberapa device yang ada di gedung tersebut. Ya, misalkan TV, komputer, laptop itu juga menggunakan listrik. Nah, pada kali ini kita akan tutorial mengenai bagaimana kita mencoba untuk membangun suatu gedung atau rumah yang sifatnya cerdas, karena kita akan menggunakan suatu komponen-komponen elektronika dan juga bisa dihubungkan dengan dunia internet maupun juga dunia mikrokendali. Nah, itu disebut sebagai rumah cerdas, hemat energi, dan juga menggunakan IoT. Hemat energinya di sini di mana kita akan mengurangi beban dari penggunaan lighting atau lampu. Nah, luarannya apa? Luarannya adalah kita bisa mengendalikan lampu lewat HP dan kita juga bisa mengendalikan lampu melalui sensor. Oke, tutorial kali ini kita akan membahas dua tadi. Yang pertama, kita bisa mengatur pemasangan lampu yaitu dengan menggunakan perintah dari smartphone. Jadi kita bisa on off lampu dari smartphone. Yang kedua, kita juga bisa melakukan otomasi perintah dari sensor fisik. Nah, sensor fisik yang akan kita gunakan adalah sensor cahaya. Sensor cahaya itu pada dasarnya adalah pada saat ada cahaya, lampu tidak akan menyala. Pada saat tidak ada cahaya, lampu akan menyala. Seperti itu. Jadi pada saat siang ada cahaya, lampunya tidak akan menyala. Pada saat malam atau gelap, lampu akan menyala. Kira-kira seperti itu, ya. Nah, langsung saja kita mulai untuk tutorial berikutnya. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Cindy dan teman aku Angel. Kita berdua dari Teknik Fisika Universitas Multimedia Nusantara. Nah, hari ini kita bakal ngelakuin percobaan otomasi dengan sensor LDR. Sebelumnya, LDR itu apa sih, Jo? LDR itu kepanjangan dari Light Dependent Resistor yang berfungsi sebagai sensor cahaya. Mending kita langsung jelasin aja kali ya alat dan bahannya. Oke, yang pertama kita pakai sensor LDR-nya sendiri. Nah, bentuknya tuh kayak gini. Lalu kita juga pakai LED untuk nunjukin cahayanya. Lalu ada resistor 10K ohm, jumper, lalu Terus ini ada kita pakai Node MCU-nya, terus ini namanya breadboard, terus ini kita pakai kabelnya. Jadi ini merupakan hasil dari rangkaian percobaannya. Nah, cara kerjanya adalah kalau misalnya sensor LDR-nya ini menerima cahaya, nah dia LED-nya akan tetap mati. Tapi kalau misalnya sensornya tertutup cahaya, LED-nya akan menyala. Nah, seperti ini percobaannya. Mudah kan teman-teman? Dan asik, bukan? Nah, kayaknya kita masih ada percobaan satu lagi nggak sih? iya, yuk kita langsung ke percobaan selanjutnya. Nah teman-teman, kali ini aku dan Angel akan ngejelasin gimana caranya nyalain LED dengan menggunakan koneksi internet melalui smartphone. Percobaan kali ini tuh kita bakal pakai aplikasi yang namanya Blink. Blink itu apa sih, Jo? Nah, Blink itu merupakan aplikasi iOS dan Android yang bertujuan untuk microcontroller modul Arduino atau modul-modul internet sejenisnya. Nah, Blink ini merupakan salah satu keluaran dari Internet of Things.
Yuk kita simak langkah percobaannya. Pertama-tama kita harus membuka aplikasi Blink, kemudian kita pilih New Project dan memberikan nama project tersebut. Kita berikan namanya Home Automation. Kemudian kita pilih device-nya menjadi Node MCU. Nah, kemudian kita pilih koneksinya Wi-Fi dan klik Create. Setelah itu akan ada kode token yang dikirim via email. Nah, kita periksa email kita. Kemudian token tersebut ini akan digunakan nantinya di dalam kode Arduino. Kembali lagi ke aplikasi Blink. Nah, kita pada halaman pertama pilih tombol plus untuk menambahkan button. Nah, buttonnya diletakkan di kanvas, kemudian kita hubungkan antara button dengan Node MCU tersebut. Nah, kita pilih pin digitalnya D5, lalu klik OK, kemudian ubah mode button dari push menjadi switch dan digeser. Button bisa diperbesar atau diperkecil dengan menekan dan tahan tombol button tersebut. Ketika tahap setting aplikasi Blink telah selesai, mari kita beralih ke IDE Arduino. Pertama-tama kita buka IDE Arduino, kemudian mengatur menu library-nya, yaitu kita tinggal klik Tools, Manage Libraries, lalu cari Blink, kemudian install. Nah, sambungkan dengan Node MCU melalui kabel data mikro, dan pastikan setelan board, port, dan baud rate-nya sudah benar ya. Board-nya itu adalah board Node MCU 1.0, port COM5 atau bisa bernomor lain sesuai dengan yang dideteksi oleh komputer atau laptop kita, dan baud rate 9600. Kemudian kita menggunakan kode berikut ini. Nah, kode yang char out, char SSID, char pass itu adalah kode token yang kita terima di email, nama wifi yang kita pakai, sama password wifi-nya apa. Nah, setelah kita sudah men-setting di IDE Arduino-nya, kita klik verify dan upload. Kemudian kembali ke tampilan Blink. Nah, seperti yang tadi udah jelasin, kita menggunakan aplikasi yang namanya Blink. Nah, jadi kalau misalnya kita tekan tombol on, lampu LED-nya akan menyala. Dan kalau kita tekan tombol off, lampu LED-nya akan mati. Nah, Blink ini menggunakan platform internet, yaitu Wi-Fi. Terima kasih telah menyaksikan demo kami. Kami tunggu di Teknik Fisika UMN ya. Bye! Oke, baik. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua. Sekarang bagaimana dari tutorialnya? Cukup gampang kan? Nah, jika kalian ingin lebih tahu lagi tentang bangunan hemat energi tapi menggunakan perangkat IoT untuk menjadikan rumah cerdas, silakan bergabung di Teknik Fisika Universitas Multimedia Nusantara. Terima kasih. Aku Vanessa Dan aku Fendi. Kami akan mempersembahkan sebuah ide project prototype terbaru yaitu IDIS, Arduino to Enclose Gate for Individual Security. Langsung aja yuk lihat cara kerjanya. Sekarang kita akan menggeser slider di Blink pada handphone untuk membuka dan menutup kunci pintu. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan notifikasi email yang menandakan pintu terbuka dan tertutup. Demikianlah ide project terbaru kami. Sampai jumpa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melia. Saya. Di sini kita udah merancang sebuah alat yang bernama Smart Humidifier. Gimana cara kerjanya? Yuk kita lihat. Jadi alat yang kami gunakan adalah breadboard, ESP8266, DHT11, dan buzzer. Jadi nanti sensor DHT11 ini akan membaca kelembapan udara di sekitar sensor dan buzzernya akan kami lambangkan sebagai humidifier. Jika DHT11 membaca kelembapan lebih dari 60, maka buzzer akan berbunyi. Begitu juga jika DHT11 membaca kelembapan kurang dari 40, buzzer juga akan berbunyi. Karena range normal untuk kelembapan udara di sebuah ruangan itu adalah 40-60%. Sekian penjelasan tentang alat kami. Terima kasih. Sekarang kita bakal mendemonstrasikan mengenai sistem dan kontrol dengan komponen-komponen sederhana yaitu Oke, jadi pada proyek ini akan menggunakan sensor jarak sebagai menghasilkan respon buka tutupnya palang. Jadi ceritanya
Dari demonstrasi ini, mobil akan mendekati palangnya dan akan terkena sensor jarak tersebut. Dan hasil responnya terlihat bahwa palang mobilnya tersebut terbuka secara otomatis. Dan kemudian setelah mobilnya lewat, palang kemudian tertutup. Nah, berikut diagram skematik dari sistemnya. Istilahnya ini seperti codingannya yang mengatur input dan output dari sistem tersebut.